Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu Ustazah sekalian, Ustazah sekalian. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetap prima, dan kita semua bisa menjalankan tugas pengabdian sebagai penyuluh agama dengan baik, dengan seterus ikhlas, tentu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan itu juga Allah melancarkan setiap rezeki kita. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, bagaimana kita, ada pertanyaan nih, bagaimana kita mengantisipasi agar kita punya penyuluhan spesialisasi gitu kan? Karena ada banyak keluhan bahwa ternyata spesialisasi yang dibentuk ini tidak, sebagiannya tidak paham, bahkan tiba-tiba saja jadi spesialisasi KUB, tiba-tiba saja jadi spesialisasi nafsa, tiba-tiba saja jadi spesialisasi radikalisme dan aliran sempalan, kan jadi bingung materinya dari mana, sementara mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, latar belakang pendidikan, pengetahuan yang tidak sejurusan ya, tidak sama gitu. Nah, bagaimana kita bisa memiliki, sebenarnya dari sisi komponen pendukung kita sudah punya materi-materi di mana materi-materi kita dari modul penyuluh itu sudah cukup lengkap untuk kita sarikan kembali, kita tulis kembali, dan kita jadikan sebagai materi-materi di lapangan. Tapi kan pertanyaan kemudian, lah kalau itu terus yang kita sampaikan, apa majelis taklimnya tidak bosan ya majelis taklimnya? Masa penyampaiannya setiap minggu sebagai sasaran umum kita yang sudah rutin, masa penyampaiannya terus tentang produk halal, sementara mereka butuh belajar Al-Quran, mereka butuh belajar akidah, mereka butuh belajar fikih. Nah, caranya yang saya lakukan Bapak Ibu rahmati Allah bersama teman-teman di penyuluh adalah dengan sharing binaan ya. Tentu sebelum kita melaporkan ya, tentu kita butuh perencanaan ya, perencanaan materi. Nah, selanjutnya kita membuat jadwal ya pembinaan di kelompok-kelompok binaan teman-teman yang lain. Nah, misalnya dalam satu penyuluh ada 8 penyuluh nih, masing-masing punya spesialisasi, kita juga punya masing-masing binaan. Nah, untuk sasaran umum kita Bapak Ibu rahmati Allah, masuk dulu di profil, masuk di kelompok sasaran ya, tambahkan sasaran umum kita dengan majelis taklim atau yayasan atau kelompok binaan teman-teman yang lain. Nah, seperti itu, sehingga pada saat kemudian kita ingin melaporkan laporan harian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ketika masukkan tambahan laporan penyuluhan, maka data sasaran yang kita akan suluh itu sudah tersedia di dashboard. Jadi tinggal kita pilih, kemudian kita masukkan, dan itu akan membantu sekali dalam teman-teman dalam menyampaikan penyuluhan. Tentu cuma sebagian dari beberapa solusi. Solusi lainnya tentu adalah memang kita harus peran proaktif memberikan penyuluhan ya kepada masyarakat, seperti itu. Atau juga misalnya dari majelis-majelis taklim kita pokok pembahasannya, mungkin pokok bimbingannya tetap di BTQ ya, dan seterusnya, akidah, fikih, dan syariah yang lainnya, tetapi di akhir atau mungkin bisa kita menyelipkan bahasan penyuluhan kita ya terkait dengan spesialisasi kita, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu terlalu merasa aduh ini susah nih laporan, ini berat. Insya Allah ini mudah buat kita ketika kita memahami hal-hal yang demikian, seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.